semuanya. Halo. Kita tunggu dulu kali ya sampai ada yang nonton. Kita tunggu sampai dia nonton. Karena yang nonton cuma orang-orang di kantor di sini ya. Aku lihat dari sini. Oke, halo. Halo Alif. Halo Sani Wijaya. Halo, selamat datang. Halo. Wah, udah banyak banget nih yang join. Selamat datang di live mingguan kita. Nah, mungkin aku akan pembukaan sedikit kali ya Mal ya. Sebelumnya mungkin kalian yang sering lihat aku di live ingin memperkenalkan diri lagi. Nama aku Ayu. Dan di sini aku ada partner live baru aku. Mungkin boleh kenalan? Halo semua, mungkin beberapa udah ada yang kenal nih. Aku Malano. Oke, halo Malano. Jadi kita berdua hari ini bakalan bawain live selama 30 menit ke depan. Yang pastinya pembahasan hari ini nggak kalah seru dengan pembahasannya kemarin ya. Karena kemarin itu kan kita ngundang pembicara yang bahas tentang dunia perkuliahan nih Mal ya. Kalau hari ini itu kita juga bahas sesuatu yang mungkin relate sama teman-teman semua yang masih SMA, yang udah kuliah ataupun yang udah bekerja. Jadi kita tunggu sebentar lagi ya, mungkin untuk teman-teman yang baru datang. Selamat datang teman-teman. Halo semuanya. Mungkin bisa ramein kolom komentar nih, kira-kira kalian gimana kabarnya hari ini. Sekarang kan di Jawa dan Bali ini kan lagi ada PPKM ya Mal ya. Mungkin teman-teman bisa cerita apakah kegiatan sama PPKM ini menyenangkan di rumah aja atau kalian ada kegiatan-kegiatan seru lain. Boleh banget nih share di kolom komentarnya. Oh iya Mal, tadi kan kamu udah kenalan nih. Mungkin kamu tadi belum kenalan, maksudnya udah kuliah kah atau masih SMA? Wah, kebetulan teman-teman aku masih kuliah dan semester berapa tebak aja nanti. Semester 7. Wah, bukan. Ya, begitulah. Semester akhir. Semester akhir. Kan kita sama, yuk. Betul, betul. Di mana tuh Mal kuliahnya? Aku kuliah di UPN Veteran Jakarta. Jurusan? Teman-teman kalau nggak tahu UPN itu di mana, ada di Jakarta ya teman-teman. Namanya juga UPN Veteran Jakarta. Masa sih? Pada nanya, kakak jaga kesehatan ya. Waduh, terima kasih. Makasih Vika. loh, ya ampun. Oke, ini kayaknya udah pada join ini tamu-tamu undangan narasumber kita. Ya, betul. Jadi nih Mal, mungkin kan karena kamu juga sebagai mahasiswa gitu ya, selain selain kuliah, mungkin kamu juga sering ikut lomba ataupun organisasi, pasti kan kamu pengen cari pengalaman ya di luar kampus. Jadi pengalaman yang kamu dapat itu nggak hanya berfokus di dalam kampus aja. Salah satunya mungkin hal yang bisa kita lakuin ya, apalagi lagi PPKM kayak gini, terus di rumah aja, nggak boleh kemana-mana. Salah satunya yang bisa kita lakukan tuh volunteer ya Mal. Iya, benar banget. Malano pernah volunteer nggak sih sebelumnya? Volunteer pernah, lumayan sering sih. Sebelum ada corona sama pas ada corona juga sering banget ngikutin volunteer. Kalau misalkan sebelum corona kita volunteer ke lapangan, ke event-event baik itu nasional, event webinar, itu seru banget sih. Kalau misalkan lagi corona kayak begini juga terbuka banyak banget volunteer teman-teman. Ada volunteer event-event online, itu baik event perlombaan, webinar, atau ada acara festival musik, itu mereka banyak banget buka volunteer kepanitiaan. Oh, oke. Terus volunteernya itu jadi apa Pak? Jadi MC atau jadi banyak banget acara gitu? Banyak banget divisi yang mereka oprek. Itu biasanya sebagian besar sih ada divisi mentoring, divisi MC, divisi moderator, divisi public relation. Banyak banget kok teman-teman. Terutama kalau misalkan open recruitment volunteer online ini lebih mudah kita untuk mengakses acaranya. Oke. Aku juga pernah nih Malano, khususnya di ISA sendiri. Kemarin itu kan sempat ada event online ya, WSEC. Itu pertama kalinya aku ikut volunteer di ISA, dan kebetulan aku dapat peran jadi moderator waktu itu, dan itu seru banget sih Mal. Jadi selain kita, walaupun mungkin experience-nya tuh sebentar aja, tapi
hasil pengalaman yang kita dapetin tuh bakal berguna banget buat kedepannya gitu ya. Jadi kita bisa tahu bekerja dengan orang lain seperti apa, terus bekerja dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang belum dikenal tuh jadi lebih berpengalaman lah gitu. Jadi itu salah satu singgung dari tema kita hari ini, karena mungkin teman-teman yang udah lihat poster bakal tahu kita hari ini akan bahas tentang volunteering, khususnya di International Event IESA ya. Jadi pembicara-pembicara hari ini tuh ada tiga pembicara ya Mal. 3 orang ini merupakan 3 orang yang sering ikut volunteer di IESA, dan mungkin Malano boleh nih memperkenalkan sedikit pembicara itu siapa aja sih? Oke teman-teman, jadi benar kata Ayu, untuk hari ini kita akan mengambil tema Taking Part of IYSA International Event. Jadi untuk narasumber hari ini kita punya 3 narasumber nih. Kebetulan narasumber kita ini berpengalaman menjadi volunteer atau komite di International Event IYSA, baik itu secara offline dan secara online. Nah kebetulan kita punya 3 narasumber nih. 2 dari narasumber tersebut mereka merupakan volunteer di event International Science and Invention Fair 2019 di Denpasar, Bali. Wah keren banget tuh, volunteer di Bali di event internasional. Waduh. Lalu ada satu lagi narasumber kita, kebetulan pada masa pandemi ini dia mengikuti volunteer di salah satu event IESA, yaitu di event YISF 2021 sebagai moderator online. Nah keren banget nih teman-teman. Kira-kira nama-namanya siapa aja sih? Yang pertama itu ada Kak Atalia Eurika Putri Taju, atau kalian teman-teman bisa manggil Kak Putri kali ya. Lalu juga ada Kak Niluh Putu Febrianti, dia selaku volunteer juga di event ISIF 2019. Teman-teman boleh banget panggil Kak Febri. Lalu yang terakhir ada Kak Christine Natania Ren, dia yang volunteer di event YISF 2021 secara online. Oke teman-teman, kayaknya bintang tamu, bintang tamu, keren banget namanya. Guest star, narasumber kita itu sudah pada join. Jadi coba kita undang ketiga teman-teman volunteer IESA. Ya. Oke. Kita akan kirim request. Teman-teman yang udah join bisa accept request kita nih supaya kita bisa langsung ketemu, karena kita udah gak sabar banget ya ngobrol-ngobrol bareng kakak yang keren ini. Halo. Oke, halo. Halo. Halo Kak, gimana kabarnya? Sehat nggak di sana? Alhamdulillah, Kak Putri. Panggilannya Kak Putri nih. Iya, panggilannya Putri, boleh dipanggil Putri. Halo Kak Christine, apa kabar? Halo semuanya, baik-baik, sehat juga. Oke. Halo Kak Devi, ini mau dipanggil Kak Devi atau Kak Febri apa nih? Kayaknya namanya panjang banget. Betul. Devi aja kali ya, Han. Devi boleh, oke. Jadi teman-teman mungkin bisa dilihat di sini sudah ada 3 narasumber kita. Ada Kak Putri, ada Kak Devi, ada Kak Christine juga. Mungkin boleh, Ayu? Oke. Jadi karena hari ini tuh kan live-nya tentang sharing session ya Kak. Jadi aku di sini akan sedikit tanya tentang pengalaman kakak nih jadi volunteer di IESA itu gimana. Mungkin bisa dimulai dari ceritain dong dulu kakak pertama kali ikut volunteer di IESA itu seperti apa, motivasinya apa sih untuk ikut volunteer. Mungkin bisa dari Kak Devi dulu. Dari aku dulu ya. Jadi sebenarnya aku tuh orangnya suka sama hal baru ya, dan aku tuh orangnya sedikit nekat nih. Jadi waktu kegiatan volunteer kemarin itu sebenarnya aku dihubungi sama salah satu teman aku yang juga panitia di ISIF 2019, yaitu Resi Malanul. Kasihan. Jadi kemarin kan kebetulan waktu liburan ya, nunggu perkuliahan juga, terus teman-teman yang lain juga, teman-teman sekolah juga lagi persiapan kuliah mereka. Dan kebetulan Rehan ini ngechat aku nih, bilang, oh, 2019 bakalan diadain di Denpasar, Bali nih, kamu mau join nggak jadi volunteer? Nah, dari sana dia ceritain nih, apa itu ISIF, terus gimana itu ISIF, apa aja yang bakalan kita lakuin selama menjadi volunteer di ISIF. Nah, atas dasar cerita-ceritanya si Rehan nih, aku jadi termotivasi ya, apalagi ISIF ini kan merupakan salah satu event berskala internasional, di mana event internasional itu tentunya bergengsi banget dong ya, apalagi kita bisa nabung pengalaman juga. Terus aku juga melihat
oh ini bakalan jadi langkah yang baik nih untuk aku ke depannya. Terus juga ISIF itu kan juga event yang bernuansakan penelitian gitu, terus ada sains, dan aku memang sangat tertarik dengan bidang-bidang tersebut. Nah, aku waktu itu berpikiran, kalau aku jadi volunteer di ISIF, aku bisa banyak dong ngeliat karya-karya dari teman-teman peserta, dan mungkin aku bisa terinspirasi nih untuk mengembangkan suatu ide gitu. Terus aku juga ingin banget tuh waktu itu ketemu dengan orang-orang baru, ingin banget punya teman-teman dari negara lain gitu, Kak Ayu dan Rehan. Menarik banget nih. Berarti awalnya bisa apa ya? Bisa tahu ISIF itu berarti dari Kak Malano ya? Iya, benar banget. Iya, Dari relasi ya. Hanya salah satu keuntungan juga mengikuti volunteer itu kita menambah relasi, benar nggak tuh? bener banget sih. Setuju banget sih, setuju banget. Terus kalau mungkin dari Kak Kristi, apakah ada cerita yang berbeda? Kenapa dulu ikut volunteer online ya? Dari Kak Kristi gimana? Iya. Ya, kalau boleh jujur, sebenarnya aku kan baru semester 2 nih, dan eventnya kemarin agak dekat-dekat awal semester 2. Dan kalau boleh jujur, aku SMA ini bukan orang yang aktif itu di organisasi, dan baru sejak kuliah ini aku baru kayak, mutusin untuk lebih aktif sih untuk cari kegiatan-kegiatan di luar selain akademik. Dan pas kebetulan banget saat itu, kadep aku tawarin ini, beliau butuh mahasiswa yang bisa menjadi moderator di acara event LYFE. Nah, menurut aku, aduh, ini ada kesempatan bagus banget. Berarti aku nggak perlu cari-cari di luar, ternyata ditawarin sendiri kesempatannya. Ya udah, aku ambil aja waktu itu. Jadi emang kebetulan ya saya itu banyak banget kerjasama dengan institusi-institusi, dan di situ mereka juga membantu menyebarkan informasi volunteer. Jadi emang tersebar luas banget untuk teman-teman yang mau ikutan volunteer, baik di acara biasa maupun di acara. Berarti memang berawal dari kolaborasi itu ya. Jadi kita mengajak teman-teman yang memang punya minat dan bakat di bidang tertentu. Misalnya kayak Kak Christine kan mungkin memang ada bakat moderator gitu ya. Jadi diajak buat jadi bagian dari eventnya. Kalau misalnya dari Kak Putri, gimana Kak Putri? Cerita awalnya nih volunteer ISA gimana? Kalau dari aku sendiri, sebenarnya tahu event ISIF itu sendiri dari mulut ke mulut. Karena kebetulan aku juga temennya Devi, terus dikasih tahu bahwa ada event ini loh, ada event di Bali nih, volunteer. Pertama kalinya ikut volunteer. Sebenarnya waktu awal-awal agak takut juga karena jarang berorganisasi, jarang ikut kegiatan volunteer. Takut nih kayaknya. Aduh, apa ya? Kayaknya nggak bisa deh ketemu orang baru, nggak tahu harus ngapain di sana. Tapi ternyata semua hal emang harus dicoba gitu. Pas kita udah nyoba nih, ternyata seru banget. Terus kita ketemu teman-teman yang nggak cuma seumuran kita, ada yang di bawah kita, ada yang lebih tua dari kita, yang kita jadinya banyak banget ngelatih soft skill sebenarnya. Kalau kita hard skill mungkin kita bisa latih di luar, ada lembaga-lembaga atau instansi tertentu. Tapi kan kalau kita melatih soft skill itu kan kemauan kita, mau nggak kita nyoba gitu. Dan kebetulan waktu itu memberanikan diri untuk nyoba, walaupun dengan berbagai rasa takut, ragu gitu. Ternyata volunteer itu seru loh. Apalagi waktu itu belum ada pandemi ya, masih bisa offline, bisa ketemu orang-orang secara langsung, tatap muka gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya itu. Udah dijelasin juga sama Kak Christine sama Kak Devi tadi. Mungkin sedikit informasi kali ya, yuk. Kalau misalkan volunteer yang diikuti oleh teman-teman yang ada di sini tuh ada 2 tipe ya, ada yang offline dan ada yang online. Dan di sini Kak Putri sama Kak Devi dia mengikuti volunteer event offline di Denpasar Bali kemarin sebagai LO ya, ada yang license officer, ada yang PJ juri dan lain sebagainya. Itu memang langsung terjun ke lapangan ke venue-nya di tahun 2019. Dan sedangkan untuk Kak Christine, dia volunteer event online maka melalui Zoom platform. Jadi emang situasi pandemi ini tidak akan membatasi kita untuk mengikuti volunteer yang ada. Oke, menarik. Jadi kalau misalnya offline itu nanti benar-benar terjun ke lapangan langsung, terus juga dikasih tanggung jawabnya yang beda-beda gitu ya, Mak. Jadi nggak semuanya semua pekerjaan dijadiin satu, tapi memang ada bagiannya masing-masing. Menarik banget. Tadi menyangkut soal tadi ya, ada dua jenis volunteer, pasti kan kondisinya berbeda ya, vibe-nya berbeda. Yang aku penasaran sendiri,
mungkin kesan-pesannya sih, Kak. Tadi kan walaupun tadi sempat dibahas juga, tapi aku penasaran gitu setelah kakak ikut volunteer di ESA tuh kesan-pesannya seperti apa sih setelah mengikuti seluruh rangkaian acaranya? Mungkin dari Kak Christine dulu nih, karena kan Kak Christine ikut online ya. Gimana nih Kak? Ya, kalau pertama aku pikirnya kayak online itu susah ya, kayak ribet banget. Kita nggak, apa, hype-nya tuh beda dengan kalau misalnya offline-nya rasanya pasti seru banget nih. Bisa ketemu orang secara langsung, interaksi secara langsung. Namun ternyata pas online tuh juga nggak, maksudnya juga seseru itu juga. Meskipun kita nggak ketemu tatap-tatap secara langsung, tapi oh ternyata kita bisa oh kenal teman-teman dari negara-negara lain, bisa oh ternyata mereka gini-gini loh, keren-keren juga. Terus ada kenal-kenal juga juri dari negara lain, kita ajak mereka ngomong, itu ya menurutku sangat menambah soft skill sendiri sih. Jadi nggak kalah seru juga dibanding dengan offline. Berarti walaupun online tapi apa namanya tetap ini ya, walaupun cuma di Zoom meeting tapi komunikasinya tetap dapet ya, ketemu relasi orang-orangnya dapet walaupun mungkin terbatas ya Kak, hanya di satu platform aja dan nggak ketemu langsung. Dulu kalau kakak aku boleh tahu dulu kakak daftarnya itu apakah apa namanya ada seleksi khusus atau gimana tuh Kak dulu daftarannya? Oh, waktu itu nggak ada. Kebetulan kadepku kayak dia share ke grup angkatan gitu. Dia bilangnya, beliau bilangnya, betul nih dua mahasiswa, siapa yang cepat langsung aja daftar aja untuk menjadi moderator di acara IYS ini. Yang waktu itu kebetulan aku lagi pegang HP. Ya udah aku langsung cepet deh chat bapaknya gitu. Aku daftarin diri. Menarik. Kalau misalnya tadi kan udah dibahas ya mungkin dari Kak Christine dari sisi yang online-nya gitu ya. Nah, dari Kak Devi sendiri, pendapat kakak dulu kesan-pesannya selama ikut ISIF di Bali itu gimana sih terjun langsung ke lapangan? Apakah capek banget? Apakah banyak mungkin kerjaannya? Mungkin bisa di-share Kak? Capek, kalau dibilang capek, capeknya itu hilang karena kita bisa berinteraksi dengan banyak orang. Tapi aku senang banget nih waktu offline kemarin, itu kan waktu hari H, peserta-peserta itu kan kayak ngadain booth gitu ya. Jadi waktu itu aku bisa keliling-keliling booth-booth mereka gitu waktu hari H penjurian. Nah, di sana aku bisa main nih bareng sama peserta karena ada yang mencetuskan suatu inovasi buat permainan untuk tunanetra. Jadi aku matanya ditutup untuk mengikuti permainan tersebut. Terus ada juga yang membuat AI tentang tangan manusia, terus teknologi membaca pikiran. Jadi aku ikut gitu loh Kak untuk mencoba inovasi-inovasi mereka dan out of the box banget, keren banget. Jadi awalnya aku maksudnya hanya ikut volunteering, ternyata pas udah dijalanin malah dapat banyak insight-insight baru ya Kak terkait penelitian peserta. Jadi malah semangat nih buat ya Kak. Iya bener banget Kak, insightful banget sih ikutin ISIP kemarin. Ada ide baru. Kalau misalnya dari Kak Putri sendiri, mungkin ada kesan-pesan yang berbeda dulu waktu ikut ISIF bareng Kak Devi? Untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan sama Devi barusan, kesan-pesan selama ikut ISIF tahun 2019 sebenarnya lebih ke ini ajang pertama ya, baru ikut terus kita post Twibbon gitu di Instagram. Itu tuh apalagi ajang internasional, ajang yang bergengsi, jadi kita tuh sebenarnya bagian dari personal branding sebenarnya buat teman-teman semua. Karena itu kan bagian dari proses. Kita nggak tahu nih apa yang akan kita hadapin ke depannya, nggak tahu volunteer seperti apa. Ya udah, kita memberani diri kita bahwa kita tuh ini loh, kita ikut kegiatan volunteering. Dan pengalamannya sebenarnya waktu itu kebetulan aku kan jadi LO atau PJ juri sama beberapa sekolah. Takut banget untuk mulai ngechat orang-orangnya, ngechat orang-orang dari sekolah itu kayak, Kak nanti ini kita nge-share jadwal atau apa lain sebagainya. Tapi sebenarnya orang-orangnya juga ternyata welcome ke kita, nggak yang kayak Halo, Kak Putri. Sepertinya ada ini ya,
ada masalah jaringan dengan Kak Putri. Sayang sekali nih Mal. Oke, mungkin selagi kita menunggu Kak Putri, teman-teman yang mau penasaran nih event-event apa aja sih yang diikutin sama Kak Devi, Kak Putri, sama Kak Christine, teman-teman bisa banget langsung cek Instagram kita di IESA_official. Di situ banyak banget informasi yang berkaitan dengan event-event yang diselenggarakan oleh IESA. Jadi juga ada event International Science and Invention Fair yang diselenggarakan di Bali. Ini sebentar lagi akan diselenggarakan juga secara online dan offline, masih tentatif, kita melihat kondisi ke depannya. Semoga ke depannya nanti kita bisa mencoba untuk menyelenggarakan eventnya secara offline juga. Jadi teman-teman bisa banget cek postingan IESA di IESA_official, atau mungkin teman-teman bisa cek juga langsung ke Instagram ISIF-nya, yaitu ISIF_official. Di situ sudah tertera banget informasi terkait schedule, tempat, dan lain sebagainya. Oke, kita sekarang sedang mengusahakan kembali ya. Semoga Kak Putri bisa join lagi sama kita. Oke. Halo, Kak Putri. Sorry banget ya, sorry banget. Tadi ada gangguan di wifi. Silakan lanjut. Berarti tadi menarik banget ya, tadi yang Kak Putri bilang soal personal branding. Berarti selain hanya ikut-ikut volunteer aja, itu salah satu benefit dari kita ikut volunteering gitu, apalagi di IESA sendiri, kita bisa nambah nilai plus nih ya. Mungkin di CV kita atau di LinkedIn kita. Jadi kita punya pengalaman baru yang mungkin nggak banyak orang bisa rasain ya Mal. Apalagi IESA itu kan sering banget ngadain event-event internasional, terus kolaborasi. Gak hanya antar institusi di Indonesia, tapi juga kolaborasi antar negara juga. Jadi untuk teman-teman yang punya kesempatan, khususnya aku juga yang punya kesempatan untuk ikut volunteer tuh akan sangat berguna banget, karena itu akan jadi nilai plus buat kita ya nggak Mal? Terus mungkin setelah kita mengikuti, teman-teman pernah mengikuti event-event baik secara offline atau online, baik di bagian volunteer, teman-teman mungkin bisa ceritain nih benefitnya apa aja sih yang didapatkan. Tadi kan mungkin beberapa sudah dijelasin juga sama Ayu ya, tapi dari sudut pandang teman-teman sendiri, apa aja sih benefitnya? Mungkin kita coba ke event yang offline dulu kali ya. Mungkin boleh dari Kak Putri dulu nih, dan benefit-benefitnya apa? Oke, dari apa yang udah dijelasin sama Kak Christine, sama Kak Devi tadi, terus udah disebut juga sama Kak Ayu dan Kak Malano, sebenarnya benefitnya kalau dari aku sendiri, pertama tuh networking, ya, cari relasi, membangun relasi, memperluas relasi. Kita tuh nggak tahu kita akan ketemu siapa di event itu, dan kita nggak tahu ke depannya, mungkin kita akan bisa bersentuhan di event-event lain, atau di kegiatan organisasi lainnya, sama orang-orang yang kita temuin di acara tersebut gitu. Terus juga masalah teamwork, kerjasama. Karena buat mungkin ada orang-orang yang lebih suka bekerja secara sendiri gitu, kerja sendiri dan kurang bisa kerja sama teman-teman yang lain. Tapi mau nggak mau, satu waktu pasti kita akan membutuhkan kemampuan untuk bekerja sama, berkolaborasi sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi buat teman-teman yang takut, sebenarnya dicoba aja. Seiring berjalannya waktu nanti kita akan ketemu sendiri pola kerjasama sama teman-teman atau sama orang-orang selain diri kita sendiri, seperti itu. Terus benefit yang lainnya juga masalah komunikasi sih, lebih melatih kecakapan kita berkomunikasi sama teman-teman yang baik yang kita udah kenal, yang belum kenal sekalipun, yang pernah kenal-kenal sedikit gitu misalkan. Oh iya, kamu yang ini ya gitu misalkan. Jadinya sebenarnya memperkuat relasi sih sebenarnya yang aku rasain banget sampai saat ini dari event ISIF tahun 2019 kemarin. Gitu. Menarik banget ya tadi, nggak hanya nambah relasi tapi juga melatih komunikasi ya Kak, ke orang-orang yang mungkin baru kita kenal, apalagi kan karya internasional, jadi pasti ketemu juga orang-orang dari mancanegara yang culture-nya beda-beda, jadi kita belajar untuk beradaptasi juga dengan orang baru. Menarik. Kalau misalnya dari Kak Devi sendiri, ada apa sih yang kakak rasain setelah ikut event-event IESA dari diri kakak sendiri, dan efek apa yang kakak rasakan setelah kakak ikut volunteer? Dari aku banyak banget sih ya benefit yang aku dapetin setelah ikut kegiatan volunteer ini.
setuju banget sih tadi sama Kak Putri untuk menambah relasi. Dimana kita banyak banget dapat teman-teman dari negara lain juga. Itu waktu itu kita dapat teman dari Malaysia, dari Thailand, ada dari Filipina juga, dan masih berteman sampai sekarang. Dan kita masih berteman di Instagram juga. Terus mendapat pengalaman juga, dimana pengalaman ini bisa kita cantumin di CV nanti gitu. Jadi modal kita. Terus juga untuk melatih kemampuan komunikasi. Setuju banget sama Kak Putri tadi di mana akan jadi OO untuk universitas di Indonesia ya. Jadi aku sebisa mungkin melatih komunikasi aku, gimana caranya aku menyampaikan informasi yang diberikan oleh panitia untuk peserta dari universitas tersebut gitu. Jadi biar feedback yang aku dapetin juga sesuai dengan pesan dan harapan yang aku sampaikan ke mereka. Terus juga aku ngerasa nih, setelah aku mengikuti ISIF, aku menjadi lebih berkembang. Contohnya aja, aku bisa ada di sini nih bareng Kak Malano, bareng Kak Ayu, Kak Putri, sama Kak Putri. Jadi aku bisa sharing-sharing nih di sini bareng-bareng. Terus juga dari manfaat yang aku dapetin tersebut, aku mendapatkan suatu kebanggaan nih untuk diri aku. Kayak, wah ternyata aku bisa ya untuk tergabung dalam event internasional yang pastinya menjadi dambaan setiap orang lah. Gitu. Menarik banget tadi. Kayaknya yang udah dijelasin sama Kak Devi ini udah lengkap banget ya Mal ya. Dan aku juga ngelihat tadi yang Kakak bilang tentang komunikasi, aku juga ngerasa public speaking Kakak juga bagus banget tadi cara Kakak menjelaskan dan tidak heran lah kalau Kak Devi atau Kak Putri dan Kak Christine juga cocok banget jadi LO atau moderator gitu di event-event. Wah, iya, aku jadi malu nih. Dan tadi kan mungkin untuk yang offline-nya ya Mal ya. Kalau yang untuk online-nya nih pasti kan karena hanya online aja di depan laptop, mungkin ada benefit-benefit yang berbeda nih dari Kak Devi dan Kak Putri yang mungkin Kak Christine rasain setelah ikut JISF kemarin. Kak Christine gimana? Ya, kalau misalnya aku kurang lebih sama dengan Kak Putri dan Kak Devi ya, bisa menambah relasi, mengenal orang baru, terus melatih skill komunikasi juga. Apalagi ini kan aku kemarin job-desknya sebagai moderator. Waktu itu gimana caranya aku komunikasi juga dalam bahasa Inggris, itu juga salah satu poin yang aku benar-benar bersyukur banget aku udah ikut volunteer dari YISF ini. Terus kemudian kalau dari segi online-nya itu menurutku apa yang aku dapat itu gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan orang tapi melalui online, karena kan biasa kalau lewat offline dengan online ada perbedaan sedikit kan. Dengan online kita harus lebih berhati-hati karena kita nggak tahu gimana mungkin teman-teman yang membaca chat kita tuh gimana mereka nanggapinya. Jadi lebih berhati-hati, bisa lebih tahu bagaimana cara yang berkomunikasi yang lebih baik dengan teman-teman lewat media chat seperti itu. Terus kalau misalnya yang hal lain aku dapatkan, ya aku banyak dapat knowledge baru dari presentasi teman-teman yang lain. Kan mereka ternyata proyek-proyek ilmiah mereka oh ini bisa dikembangin jadi ini nih. Aku jadi banyak belajar banget dari presentasi mereka kayak gitu. Benar banget ya, yuk Kak Christine, mereka juga melihat tata pusat presentasi dari Kak Devi sama Kak Putri juga melihat penelitian yang dibawakan oleh peserta yang ada di sana. Kalau dari aku sendiri nih, selama aku mengikuti kepanitiaan itu bicara ISF, aku jadi terbuka pikiranku, jadi kayak pengen lebih meneliti apa aja sih yang bisa aku buat, apa aja yang bisa aku kembangkan, inovasikan. Terutama teman-teman mungkin suka banget mengikuti lomba kan ya, karena dulu aku ketemu Devi sama Putri juga, kita sama-sama serta lomba di event gitu ya. Dan di situ kita ngelihat, waduh, kayaknya keren banget nih melihat penelitian-penelitian yang tidak cuma ada di Indonesia, tapi juga dibawakan oleh peserta dari luar negeri. Kita pastinya juga melihat kayak sudut pandang peserta dari luar negeri itu kayak gimana sih, penemuan mereka itu seperti apa. Karena kan kita ketahui teknologi itu pasti sudah sangat cepat berkembang ya. Jadi maka dari itu kita lebih jadi terbuka untuk ingin berinovasi dan berinvensi di acara-acara ilmiah seperti ini. Setuju. Dan juga kemarin ya mungkin ada yang berbeda gitu ya, sedikit berbeda dari juga, selain tadi relasi, komunikasi, terus juga dapat insight-insight yang baru, aku juga jadi belajar problem solving nih teman-teman. Kemarin itu kan mungkin karena online ya, jadi pastinya walaupun offline atau online pasti akan ada kendala-kendala yang kita hadapin ya selama kita ngejalanin pekerjaan kita gitu selama di internet. Pasti gimana cara kita bisa
menyelesaikan masalah yang ada di lapangan gitu ya. Itu gimana caranya, mulai mungkin dari gimana cara menghadapi juri dengan baik, menghadapi peserta, lalu juga gimana cara kita bisa bersikap supaya sebagai aku atau moderator ataupun pekerjaan aku ini tetap harus profesional meskipun itu offline atau itu online. Menarik. Dan mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir buat aku dan juga pertanyaan yang ditanyakan ke teman-teman semua yang nonton hari ini. Tips dan trik dong Kak, gimana cara mempersiapkan diri untuk ikut volunteering. Gak hanya gak hanya offline, mungkin bisa kasih tips volunteer online juga, gimana caranya, apa yang harus kita persiapkan dari dalam diri kita, apa aja mungkin skill-skill yang harus kita pelajari gitu ya untuk bisa ikut volunteer. Mungkin karena sekarang lagi pandemi juga dan banyak event-event volunteer online, mungkin aku pengen mulai dulu dari Kak Christine nih. Mungkin bisa share tips dan triknya untuk misalnya selama volunteering online apa aja sih harus kita siapkan? Ya, kalau yang pertama tentunya kita harus tahu dulu ya kegiatan apa yang ingin kita ikutin dan skill apa sih yang ingin kita kembangin melalui volunteering itu kan. Jadi kalau misalnya kemarin aku lebih ingin kembangin skill public speaking aku, komunikasi aku, jadi aku cari benar-benar kegiatan volunteering yang sekiranya berkaitan dengan skill yang ingin aku bangun tersebut. Nah, habis itu ya kita pantengin terus kayak misalnya sosial media dari media yang kegiatan volunteering yang kita ikutin. Kalau misalnya mereka lagi oprek, ya udah kita daftar. Nah, kalau misalnya online ini mungkin yang salah satu yang penting tuh jaringan ya, karena jaringan yang bagus tuh sangat sangat dibutuhkan lah. Kalau online itu kalau mau lancar, berarti jaringannya kita harus pastikan jaringannya bagus, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman mungkin tadi beberapa hal yang bisa dicatat buat teman-teman yang nonton juga yang mau mungkin mau ikutan volunteer di event YSA juga ya Mang ya. Dan mungkin kalau dari Kak Devi nih yang kemarin ikut offline, mungkin ada tips trik yang berbeda yang harus dipersiapkan buat volunteer offline ke depannya. Aku setuju banget ya sama yang disampaikan sama Kak Christine. Jadi kita harus menggali informasi sedalam-dalamnya, pantengin Instagram Aisyah ya bacanya ya, atau Aisyah. Terus juga kita mau isi, pantengin juga Instagram ISIP. Terus ketika kita sudah mendapatkan informasinya, kita harus bisa nih atur jadwal, jangan sampai kita harus bisa memaksimalkan diri kita untuk event tersebut. Dan yang terakhir, kita perlu berkomitmen dan yakinin diri kita kalau event internasional yang kita ikutin ini bakalan bermanfaat banget untuk diri kita. Itu seperti dari aku. Oke, betul banget. Jadi gimana dari kitanya sendiri ya Kak, persiapan dari kitanya sendiri untuk bisa mengikuti volunteering juga kita harus menggali dalam informasi tugas kita biar semuanya maksimal dan kitanya juga bekerja secara profesional. Kalau dari Kak Putri sendiri, mungkin ada tips trik yang berbeda nih atau unik dari Kak Putri? Mungkin sebagian besar disebutin dari tadi sama Kak Christine, sama Kak Devi juga. Kita harus tahu sebenarnya info-info tentang penyelenggaranya, organisasinya, kegiatannya seperti apa. Terus kita juga sesuai nggak sama waktu jadwal kita, biar nggak tabrakan nih. Biar kita tuh memberikan yang terbaik sebenarnya waktu acara tersebut. Juga tadi udah disebutin mempersiapkan diri sebaik mungkin. Yang mungkin harus tetap diingat adalah having fun ya, harus happy gitu. Jadi kita ngejalaninnya biar kalau kegiatannya kita rasa baru baca deskripsi nih, aduh kayaknya berat, enggak kok, kita bisa kok. Karena kita tuh senang, karena kita punya teman-teman baru, karena kita juga ngejalaninnya juga happy gitu. Jadi ini bukan sebuah beban, jadi jangan takut untuk nyoba, mau itu online atau offline karena seru banget. Benar banget ya, walaupun mungkin di deskripsinya kayaknya berat banget, tapi kan karena kita ngejalanin bareng-bareng ya Mal, jadi pasti semuanya akan terasa menyenangkan. Dan aku penasaran nih Mal, tadi kan udah teman-teman jadi salah satu dari banyak orang yang jadi volunteer ya.
Mungkin Malano bisa share sedikit ada info-info volunteer nggak sih di GSA itu untuk tahun ini? Oke, jadi mungkin teman-teman bisa ketahui di IES ini kita menyelenggarakan banyak banget event-event baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, mungkin teman-teman yang berminat untuk sebagai peserta yang bergabung mengikuti event untuk berkarya ilmiah, berinovasi, berinvensi, bisa banget join ke event-event IESA. Untuk saat ini kita yang masih open registrasi itu ada event WIC atau World Invention Competition and Exhibition WISE 2021. Teman-teman bisa banget cek informasinya di Instagram IESA ataupun di Instagram WIC di wic.official. Nah, di situ sudah tertera banget time schedule-nya. Aku mungkin bisa infoin untuk registrasinya, deadline-nya untuk WIC yaitu adalah tanggal 20 Agustus tahun 2021. Lalu setelah itu juga ada event ISIF atau tadi event International Science and Invention Fair yang diikuti oleh Kak Devi dan Kak Putri. Itu bisa banget diakses informasinya di Instagram IESA atau Instagram ISIF di isif_official. Itu juga ada timeline-nya untuk event online dan event offline. Tapi di sini kita lihat lagi ya, tergantung situasi dan kondisi. Mudah-mudahan eventnya dapat diselenggarakan secara offline juga. Nah, teman-teman, itu nanti untuk teman-teman yang punya ide karya, untuk meneliti, dan inovasi, boleh banget ikutan untuk menjadi peserta di event ISIF, UC, dan lain-lain. Tapi teman-teman, kalau misalkan teman-teman juga mau ikut volunteer, kemungkinan teman-teman bisa banget request ke IESA volunteer untuk menjadi moderator atau panitia penyelenggara di event-event tersebut. Betul banget. Jadi kalau teman-teman punya punya keinginan nih pengen volunteering atau misalnya jadi peserta lomba, langsung aja kontak kita di sosial media kita ya, di Instagram, di Facebook, dan kontak-kontak yang tertera itu boleh banget. Dan juga kalau yang mau tanya-tanya yang lebih lanjut bisa juga ya ke kontak kita untuk informasi selengkapnya. Itu teman-teman tadi yang udah dijelasin sama Malano. Untuk teman-teman yang nonton dan tertarik bisa dicatat mulai dari sekarang, dibuletin kalendernya supaya nggak ketinggalan. Dan nggak terasa ya Mal ya, sudah 30 menit lebih nih kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Devi, bareng Kak Putri, bareng Kak Christine. Aku mau ngucapin terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya sore ini buat ngobrol-ngobrol sama kita di sharing-sharing terkait dengan volunteering ya kepada teman-teman juga yang nonton. Terima kasih juga teman-teman yang udah join sore ini. Semoga kita nggak kapok-kapok lagi ya Kak ya untuk collab selanjutnya buat bahas materi-materi yang lebih menarik lagi. Dan mungkin dari Malano ada tambahan? Kayaknya udah sekitar. Untuk hari ini terima kasih teman-teman sudah menjadi narasumber. Jangan lupa pantengin terus Instagram IESA karena kita akan selalu live di setiap minggunya ya. Dan teman-teman jangan lupa juga join Facebooknya IESA karena kita juga akan ada live Facebook dengan peserta-peserta internasional. Kita dari luar negeri ya Mo ya. Jadi pasti nggak kalah seru. Dan buat teman-teman yang punya request pengen bahas ini Kak atau bahas itu boleh banget. Tinggal DM kita aja atau kontak kita dimanapun. Terima kasih sekali lagi kepada terima kasih. Sehat-sehat selalu. Mungkin aku tutup ya, Mal. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Dah. Dah, salam sehat semuanya. Terima kasih, Kak.